Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang berapa sih banyak Bitcoin yang kita perlukan untuk kita mempersiapkan dana pensiun kita ya men. Dan kalau misalnya teman-teman cek videoku sebelumnya, sebenarnya aku pernah bahas suatu hal ini. Tapi kenapa di sini aku bahas kembali? Yang menjadi alasan aku bahas kembali adalah karena beberapa saat yang lalu Michael Saylor baru mengeluarkan proyeksi harga Bitcoin di tahun 2045. Kalau di video sebelumnya kan kita price prediction-nya itu agak ngawang-ngawang dan angkanya itu benar-benar aku bikin-bikin aja. Tapi kalau kali ini kita bakal ikutin price prediction dari Michael Saylor ya kan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini aku udah menyiapkan tabel di mana tabel ini akan menghitung secara otomatis. Jadi sekarang aku bakal jelasin dulu secara perlahan ya kan. Nah di sini kita kolom yang pertama adalah expense per bulan saat ini. Ini adalah berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk hidup 1 bulan saat ini. Atau misalnya kalau teman-teman pengen isi dengan angka kamu nyamannya 1 bulan pengeluaran berapa, itu juga boleh. Yang pastinya ya semakin besar kamu isi angka ini, otomatis dana yang kamu persiapkan bakal semakin besar ya men. Dan nanti dananya itu bakal dalam bentuk Bitcoin perhitungan kita ya men. Karena di sini konteksnya ada berapa banyak Bitcoin untuk kita pensiun. Nah, poin berikutnya adalah pensiun dalam berapa tahun. Kenapa di sini aku isinya 21 tahun? Ini jawabannya adalah karena prediksi Michael Saylor ini adalah di tahun 2045. Jadi bagi kamu yang nonton video ini kamu masih muda, ya mungkin kamu bisa mempersiapkan. Tapi kalau misalnya kamu pensiunnya kurang dari waktu ini, ya mungkin kamu perlu menyesuaikan lagi perhitungannya, nanti kamu boleh otak-atik lagi tabelnya ya kan. Oke, di sini poin berikutnya adalah inflasi tahunan. Ini adalah kira-kira berapa persen penurunan nilai mata uang kita. Inflasinya setiap tahun berapa. Di sini angkanya bebas saja, kamu boleh isi 5%, kamu boleh isi 6%, atau misal kamu pengen isi 7%, itu juga bebas. Tapi untuk perhitungan kali ini mungkin aku isinya 6% aja, walaupun aku cukup yakin nanti di kedepannya bisa aja inflasi angkanya lebih tinggi dari itu. Jadi nggak ada salahnya kamu masukin angka lebih tinggi untuk kamu persiapan lebih juga nggak masalah. Kolom berikutnya di sini expense bulanan di masa depan. Nah ini udah pakai rumus ya men. Jadi di sini ini kamu udah nggak perlu isi apa-apa lagi. Rumusnya apa? Rumusnya adalah A2 atau kolom expense per bulan saat ini dikali dengan 1 plus C2. Karena di sini C itu inflasi ya men. Kemudian di sini dipangkatin B2 karena ini dalam berapa tahun. Karena di sini konteksnya 21, ya udah angkanya bakal dipangkatin 21. Pasti teman-teman udah ngerti rumus ini ya, men. Makanya di sini udah kehitung secara otomatis expense bulanan di masa depan. Jadi 10 juta di masa ini, 21 tahun lagi itu udah setara dengan 33 juta. Dan ini kita bakal nyamannya pengeluaran kita per bulan di angka ini ya, men, dengan mengkalkulasikan inflasi. Nah, kemudian di sini expense tahunan masa depan ini tinggal expense bulanan kita dikalikan dengan 12 saja ya men, karena kan ini pengeluaran sebulan, jadi ini pengeluaran setahun, tinggal dikali 12. Berikutnya di sini adalah dana pensiun. Di sini aku udah mempersiapkan rumusnya itu tinggal E2 dikalikan 25. Kenapa angkanya seperti ini? Karena ini kita menggunakan 4% rule ya men, dimana kalau misalnya nanti kita udah punya tabungan atau udah punya investasi, kemudian investasi itu katakan bisa menghasilkan 8%, 9%, 10%. Tapi di sini aku pakai returnnya 10%. Nah, kalau misalnya kamu ambil 4%, kemudian kamu reinvest 6%, ini dananya udah nggak bakal habis lagi selama-lamanya, men. Dan kamu bisa setiap tahun ambil terus 4%. Malah kamu bisa lihat di sini dananya semakin lama semakin bertumbuh lagi secara perlahan ya, men. Jadi menurut aku pribadi, ini udah konservatif banget. Dan aku cukup yakin kamu juga bisa mendapatkan return 10%. Caranya gimana? Caranya ya tinggal kamu diversifikasiin aja. Mungkin ada sebagian yang masuk instrumen yang risikonya lebih tinggi dan returnnya lebih tinggi. Ada juga sebagian yang ditaruh di instrumen yang lebih aman dan lebih sifatnya pasti. Oke, berikutnya setelah kita tahu berapa banyak dana yang kita perlukan untuk kita pensiun, kita bakal mulai masuk ke tabel kedua. Di mana tabel kedua ini adalah berapa banyak Bitcoin yang kita perlukan. Seperti pembahasan Michael Saylor kemarin kan udah ada 3 case ya men, di mana ada case bear case, base case, sama bull case. Michael Saylor sendiri menyebutkan bahwa bear case-nya itu Bitcoin bisa mencapai angka 3 juta dolar di tahun 2045. Itu udah yang paling bear case, udah yang paling skeptis harganya di 3 juta. Kemudian di sini base case-nya itu adalah 13 juta dolar pada tahun 2045
2045, dan yang paling tinggi bull case kalau misalnya ternyata Bitcoin pertumbuhannya luar biasa bisa mencapai 49 juta dolar pada tahun 2045. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat kolom di sini, ini cuman dari angka dolar ini aku rupiahin aja ya, men. Jadi rumusnya di sini tinggal E9 dikalikan dengan I15, di mana di sini I15 adalah kursnya. Dan di sini kursnya kita nggak tahu di masa depan berapa. Kalau misal saat ini kan rupiah dibandingkan dolar itu mungkin sekitar 16.000 ya, men. Tapi di sini katakan rupiah udah semakin melemah lagi dan USD semakin menguat. Jadi katakan di sini setara 19.000. Atau kalau misalnya teman-teman atur jadi 21.000, 22.000 itu juga bebas. Tapi dalam perhitungan kali ini aku masukinnya 19.000 aja. Nah, kemudian di sini dana pensiun 2045 yaitu angkanya yang ini ya, men. Yang tadi kita udah hitung. Karena di sini kita bakal coba bagi harga Bitcoin dibagi dengan dana pensiunnya untuk kita menghitung berapa banyak Bitcoin yang diperlukannya. Itulah makanya kenapa di H9 ini rumusnya adalah G9 dibagi F9 ya, men. Angka ini dana pensiunnya dibagi dengan harga satu keping Bitcoin pada bear case 2045. Sehingga di sini kita bakal mendapatkan hasilnya yaitu 0,17892.440, atau kalau kita ubah menjadi satuan satoshi itu 17 satoshi 892.440. Nah, di sini kamu lihat ya, bahkan kamu nggak memerlukan satu Bitcoin untuk kamu bisa pensiun di masa depan. Karena kenapa? Karena seperti yang aku udah sebutkan, Bitcoin di masa depan harganya bisa menjadi sangat tinggi. Makanya dari video-video sebelumnya kan aku bilang, teman-teman paling nggak perlu mencapai satu Bitcoin. Karena kenapa? Karena satu Bitcoin aja sebenarnya udah jauh lebih dari yang kamu perlukan di masa depan kalau misalnya terjadi harga seperti ini ya, man. Bahkan kita lihat di sini di row berikutnya, di baris berikutnya, pada base case itu angkanya lebih kecil lagi. Karena Bitcoin kan harganya semakin mahal lagi, yaitu 13 juta dolar atau setara dengan 247 miliar ya, man. Nah, bayangin kalau misalnya kamu hanya perlu 10 miliar, itu artinya kamu hanya butuh 0,041 sekian Bitcoin. Atau di sini kalau kita ubah ke satuan satoshi 4.129.025 satoshi. Dan yang paling gilanya lagi kalau misalnya bull case Bitcoin mencapai 49 juta dolar di tahun 2045, berapa banyak dana yang kamu perlukan? Kamu hanya perlu Bitcoin itu 0,01 Bitcoin ya, man, atau sekitar 1.095.456 satoshi. Kalau misalnya teman-teman udah ikutin video-videoku sebelumnya, teman-teman pasti tahu aku pernah mention kamu jangan pernah meremehkan berapapun satoshi yang kamu punya. Nah, ini terbukti pada video kali ini ya, men. Dimana kalau misal kamu punya 1 juta satoshi aja atau 0,01 Bitcoin aja, itu bisa setara dengan 10 miliar, bahkan udah cukup untuk kamu pensiun di tahun 2045. Itu kalau misalnya Bitcoin mencapai bull case seperti yang diproyeksikan Michael Saylor ya, men. Tapi apakah bisa mencapai atau enggak? Pada akhirnya kita semua nggak ada yang tahu karena masa depan pada akhirnya nggak bisa dibaca. Kalau nanti ternyata ada penemuan yang lebih canggih dari Bitcoin, atau misalnya nanti katakan ada case-case lainnya, kan kita pada akhirnya nggak bisa memprediksi. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman punya sebagian dana, ya kamu bisa persiapan aja ya, men. Makanya di sini aku udah tulis note, perhitungan ini bersifat estimasi dan nggak bisa dijamin 100% akurat. Karena pada akhirnya kan nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Nah, ini udah dari poin kedua, tidak ada yang tahu pasti harga Bitcoin di masa depan. Kemudian di sini note ketiga adalah persiapkan lebih dari angka yang dianjurkan untuk antisipasi. Jadi kalau misalnya di sini kamu udah hitung, ternyata kira-kira kamu butuh 0,17 Bitcoin. Atau kalau misalnya di sini katakan kamu pengen hidupnya lebih nyaman deh. Di sini kamu katakan masukinnya 15 juta per bulan. Terus inflasi lebih tinggi lagi, angkanya 7. Kemudian di sini katakan rupiah kita dibandingkan USD jauh lebih melemah lagi. Katakan USD setara dengan 23.000 Indonesian rupiah atau IDR. Nah, di sini angkanya udah beda lagi ya, men. Kita butuh 0,27 Bitcoin atau 27 juta satoshi ya, men. Nah, setelah kamu dapat angka ini, seperti yang tadi aku bilang, kamu persiapkan lebih dari angka yang dianjurkan. Jadi kamu dianjurkannya katakan kalau di bear case kamu butuh 27 juta satoshi. Ya udah, kamu persiapinnya lebih banyak aja. Katakan kamu siapin 50 juta satoshi atau 0,5 Bitcoin, atau mungkin seperti yang aku bilang mencapai satu keping Bitcoin, karena di masa depan itu bisa menjadi sangat luar biasa. Itu juga nggak masalah ya, men.
ada baiknya kita mempersiapkan lebih banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin masih agak skeptis terhadap Bitcoin, pengen resikonya lebih kecil, ya udah mungkin kamu boleh bagi aja sebagian dari portofoliomu. Jangan 100%-nya kamu masukin ke Bitcoin ya, teman. Katakan kamu punya 1 miliar, ya udah kamu masukinnya mungkin 100 juta aja ke Bitcoin, 200 juta aja ke Bitcoin, sisanya kamu taruh di instrumen lain, supaya worst case kalau Bitcoin kenapa-napa pun, kamu tetap punya dana kamu yang bisa kamu gunakan untuk recover dari loss tersebut ya, teman. Aku pribadi juga melakukan seperti itu. Tapi aku udah mempersiapkan lumayan banyak Bitcoin dan bahkan angkanya udah lebih dari yang diperlukan untuk aku bisa retire 21 tahun lagi ya, teman. Nah, kemudian di sini note terakhir, proyeksi ini didasarkan pada prediksi terakhir Michael Saylor ya, teman. Kamu boleh cek videoku sebelumnya yang udah membahas seputar ini. Buat source-nya di video ini ya, teman, Michael Saylor Bitcoin 2024 Keynote Speech with Presentation, atau yang nggak ada presentasinya juga boleh, itu sama aja. Jadi kira-kira begitulah perhitungan berapa banyak Bitcoin yang kamu perlukan untuk nanti kamu pensiun pada tahun 2045 menurut proyeksi harga Michael Saylor ya, teman. Bagi kamu yang mungkin pengeluarannya berbeda, kamu pengen juga mempersiapkan angkanya berbeda, kamu boleh otak-atik aja tabel ini, kamu bisa sesuaikan dengan keperluan kamu sendiri ya, teman. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!